Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan melakukan praktikum mengenai fotosintesis. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama saya sendiri, Inayatul Muntakiyah dengan NIM akhir 213. Saya Inayatul Maufira Yusraul Hakiki dengan NIM akhir 225. Saya Rizky Amelia Septiani dengan akhir NIM 204. Saya Warda Salsabila Firdausi dengan akhir NIM 162. Saya Eka Bayu Prasetya dengan akhiran NIM 229. Saya Sadika Talensia dengan akhiran NIM 233. Saya Nurfana Robi dengan akhiran NIM 222. Adapun tujuan dari percobaan, 1. Untuk membuktikan bahwa proses fotosintesis menghasilkan oksigen. 2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi hasil fotosintesis. Alat dan bahan yang digunakan, yang pertama ada botol bekas 3 buah, ada mangkok kecil 2, ada gelas 1 buah, ada sendok 1 buah, ada gunting 1 buah. Selanjutnya bahan yang digunakan yang pertama daun sirina, air, dan yang terakhir ada baking soda. Selanjutnya kita akan melaksanakan langkah-langkah. Langkah yang pertama kita terlebih dahulu membuat larutan natrium bikarbonat. Masukkan 1 sendok makan baking soda yang berisi pengembang natrium bikarbonat ke dalam mangkok. Lalu tambahkan 3 sendok air. Aduk sampai baking soda terlarut dengan sempurna. Yaitu memasukkan daun sirih Cina ke dalam botol. Yang perlu kita bersihkan dulu akarnya. Kita buka tutup botol. Selanjutnya kita masukkan air ke dalam setiap botol yang telah berisi daun sirih Cina. Untuk botol yang terakhir kita tambahkan larutan natrium bikarbonat yang telah kita buat sebelumnya. Kita tambahkan sekitar 3 sendok. Kita tambahkan label yang pertama. Untuk yang pertama ya kita akan letak tempat yang gelap. Kita beri label gelap. Selanjutnya, botol yang kedua yang telah kita beri larutan natrium bikarbonat, terang plus soda. Nah, untuk botol yang ketiga, kita akan letakkan di tempat yang terang tapi tanpa ditambahi soda. Baik, itu percobaan yang pertama yang diberi label gelap. Kita taruh di dalam ruangan tidak terkena yang matahari dengan polipnya. Untuk percobaan yang kedua dan ketiga, kita letakkan ke tempat yang terkena sinar matahari. Kemudian kita letakkan dengan posisi seperti ini. Dengan posisi yang terbalik ya.
Hasil percobaan selama 10 menit. Nah, pada botol pertama yang diletakkan di tempat terang tanpa menggunakan soda, mulai muncul gelembung kecil. Kemudian, pada botol kedua yang diletakkan di tempat terang dan ditambahkan dengan soda, muncul banyak gelembung kecil dan beberapa gelembung besar di sekitar botol dan daun sirih Cina. Lalu, pada botol ketiga yang diletakkan di tempat gelap, muncul gelembung kecil dalam jumlah yang sangat sedikit dibandingkan botol-botol lainnya yang diletakkan di tempat terang. Hasil percobaan selama 20 menit. Nah, di sini mulai banyak perubahan-perubahan dibandingkan pada waktu selama 10 menit. Nah, botol pertama yang diletakkan di tempat terang tanpa menggunakan soda, mulai muncul banyak gelembung kecil dan beberapa gelembung besar yang dapat kita amati melalui video ini. Nah, mulai terlihat nih teman-teman, gelembungnya semakin banyak. Lalu pada botol kedua yang diletakkan di tempat terang juga, namun ditambahkan dengan soda, muncul gelembung kecil yang sangat banyak dan menyebar pada permukaan daun sirih Cina. Serta gelembung besar muncul lebih banyak daripada sebelumnya, yaitu selama 10 menit. Nah, teman-teman dapat mengamati melalui video ini ya. Lalu pada botol ketiga yang diletakkan di tempat yang gelap, muncul gelembung kecil yang sedikit tapi lebih banyak dari sebelumnya, yaitu menit ke-10. Tetapi belum kita ketemuin nih gelembung besar dibandingkan botol 1 dan botol 2. Nah, hasil percobaan selama 30 menit. Pada botol pertama yang diletakkan di tempat terang tanpa adanya soda, gelembung kecil muncul banyak sekali dan menyebar di seluruh permukaan daun hingga mencapai batang. Muncul juga beberapa gelembung yang berukuran sangat besar. Pada botol kedua yang diletakkan di tempat terang dan ditambahkan soda, gelembung kecil muncul sangat banyak hingga menyebar di seluruh permukaan tumbuhan sirih Cina. Selain itu muncul banyak gelembung besar. Selanjutnya, pada botol ketiga, jumlah gelembung kecil tidak berbeda jauh dengan sebelumnya dan masih belum ditemukan gelembung besar pada tumbuhan daun sirih Cina. Setelah melakukan percobaan fotosintesis pada tumbuhan daun sirih Cina atau Peperomia pellucida. Nah, dapat ditarik dua kesimpulan nih teman-teman. Yang pertama, adanya gelembung yang dihasilkan dari percobaan yang telah dilakukan membuktikan bahwa proses fotosintesis menghasilkan gas oksigen atau O2. Nah, yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi hasil fotosintesis pada tumbuhan diantaranya adalah intensitas cahaya dan larutan natrium bikarbonat atau NaHCO3. Semakin banyak intensitas cahaya yang tersedia, maka proses fotosintesis akan menjadi lebih cepat pula. Begitupun dengan sebaliknya. Kemudian, penambahan larutan natrium bikarbonat dapat menambah kadar gas oksigen atau O2 yang dihasilkan pada proses fotosintesis. Sekian praktikum dari kelompok kami, semoga bermanfaat dan dapat berguna di kemudian hari. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.